Hatiku sangat sedih, seperti ingin mati rasanya. Guru, tinggallah di sini dulu ya, sementara aku berdoa di sana. Bapa, hanya padamu aku berserah. Seluruh hidupku kujalani untuk melakukan kehendak-Mu. Allahku, ya Bapakku, aku berseru kepadamu di malam ini, tapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru, dan mereka terluput dari mara bahaya. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Bapa, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang mampu menolong aku. Kengerian menggentarkanku. Jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tak ada yang mustahil bagimu. Allahku, jikalau cawan ini berlalu hanya bila aku meminumnya, bukan kehendakku yang jadi, jadilah kehendakmu. Tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga barang 1 jam denganku, menemaniku? Guru, maafkan kami. Kami mengantuk. Bangun dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kau tidak apa-apa, Guru? Saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Guru? Yudas, apakah dengan ciuman kamu mengkhianati anak manusia? Siapakah yang kalian cari? Aku lagi. Siapakah yang kalian cari? Sudah kukatakan aku lagi. Murid-murid Yesus melawan. Yudas lari tunggang-langgang. Petrus yang panik mengambil pedang, lalu mendetak telinga Malkus yang hendak meringkuk kesakitan. Malkus mengerang kesakitan. Yesus menolong Malkus. Simon, sarungkan pedangmu. Orang yang hidup dengan pedang akan mati pula dengan pedang. Kalau memang aku yang kalian cari, biarkan mereka yang pergi. Para penjaga bait Allah melepaskan murid-murid Yesus. Yesus pun dijerat dan dibawa ke Sandria. Bagaimana ini? Beritahu yang lain. Aku akan mengikuti mereka. Aku ikut bersamamu. Kak, boleh juga sama Hedwig tertemu di sana. Ayo, Ustaz. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik dari Pilatus bila kita mengadili dengan syahwat sangka? Apakah kita sering mementingkan diri sendiri daripada keadilan dan kebenaran? Apakah kita masih mencinta bila dibenci? Siapakah? Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Orang ini kami hadapan kepada Tuhan karena dia menyebut dirinya raja. Menyebut dirinya raja? Apakah betul tuduhanmu terhadap orang ini? Sungguh betul. Lagi pula dia pernah mengusir rakyat lawan kaisar. Benarkah engkau raja? Engkau sendirilah yang mengatakan. Dan, tunggu betul engkau raja. Tidakkah engkau menjawab kata-kataku? Dengan
kalian semua, inilah rajamu. Enyahkanlah dia, enyahkanlah dia. Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Jadi, setujukah kalian kalau orang ini menjadi rajamu? Buanglah dia jauh-jauh. Apakah tidak ada tuduhan lain lagi terhadap diri orang ini? Orang ini punya rencana untuk merubuhkan bait Allah. Dia merusak adat istiadat nenek moyang kami. Dia pun selalu menyebut dirinya Mesias dan masih banyak lagi. Tidakkah engkau dengar? Begitu banyak tuduhan dari orang ini terhadapmu. Hei, mengapa kau diam saja? Tidak bisakah engkau membela diri? Apakah engkau tidak pikir bahwa aku juga punya kuasa untuk menghukum dan juga bisa melepaskan engkau? Setelah aku periksa, rupanya tidak ada kesalahan yang ada padanya. Jadi, yang mana harus lepaskan? Yesus atau Barabas? Lepaskan Barabas. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan dengan Yesus rajamu ini? Dia harus disalibkan. Salibkan dia, salibkanlah dia. Tapi, kesalahan berat manakah yang dibuatnya? Sehingga kalian menyuruh aku untuk menyalibkan dia. Dia menyebut dirinya raja. Tapi, tuduhan kalian itu rupanya tidak setimpal dengan hukuman mati. Salibkan dia, salibkan dia, salibkanlah dia. Hei kalian semua, siapakah yang harus kulepaskan? Yesus atau Barabas? Barabas, Barabas, Barabas. Kalau Tuhan tidak salibkan Yesus, Tuhan bukan sahabat Kaisar. Salibkan dia, salibkanlah dia. Sungguh aku tidak mau campuri urusan darah orang benar ini. Itu urusanmu. Biarlah darahnya turun atas kami dan atas anak-anak kami. Kalau begitu, silakan bawalah dia pergi dan adili sendiri menurut hukummu. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau menyelamatkan. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya pada kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan penuh cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib bila datang kesulitan dan diejek orang? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit atau kita mengeluh saja? Ayo, pakai kain untuk itu padanya. Wah, rupanya kau cocok jadi raja. Tapi, mengapa kau tidak lama bersama kami? Rasakan ini. Salam bagimu. Hei Raja, apakah kau tidak mendengar salam kami? Hei, apakah benar kau raja? Wah, sungguh bagus mahkota kerajaanmu ini. Biar ku pakaikan di kepalamu. Salam, hai, engkau raja orang Yahudi. Hei, kalau benar kau Mesias, coba terka siapa yang mencabuki belakangmu. Katanya engkau anak Allah. Coba terka, siapakah yang menampar engkau? Raja, kau diam saja. Biar ku ajar dedeknya ini, supaya ia tahu rasa. Salam, hai Raja. Salam bagimu. Salam. Apakah engkau raja? Rasakan itu. Ayo, satu. Buka mantelmu itu. Mana salibnya? Ini salibnya. Paksakan dia pikul sampai di puncak kota, biar dia tahu rasa. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah capai, raganya yang perkasa sudah menjadi lemah, beban kelewat berat, jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat itu. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ.
Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan dan diketahui oleh banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Atau kita tinggal di lantai saja karena malu? Jangan cepat. Cepatlah. Jangan sedap kita. Ayo cepatlah. Sudah diberitakan berkali-kali. Semakin keras jalannya. Ayo. Wah, raja kok bisa jatuh? Katanya raja. Raja kok bisa begini? Memang lucu. Ayo kamu sendiri. Katanya kau anak Allah. Kok bisa jatuh? Rasakan ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Kau bersaksi. Hanya mengikut salib dan mengikuti aku dapat menjadi muridmu. Dengan rela Kau panggul salib yang berat karena kelemahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya, ampunilah kami orang berdosa. Ayo bangun. Aku hajar lagi. Ayo, cepat bangun. Mau nyari tongkol segala. Ayo cepatlah. Cepatlah. Ayo cepat. Perhentian yang keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menembus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang lebih kuat dan berkuasa itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun kesetiaan ini yang dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Ayo cepat. Mau belok kemana lagi manusia cacing? Tidak tahukah kamu bahwa sekarang hari mulai sore? Ini katakan. Ayo jalan yang lurus. Mau apa kau perempuan? Wah, kau bertemu dengan Yesus. Itu tidak ada lagi kesempatan. Ayo minggir kau. Hei perempuan, berani sekali kau mendekati penjahat ini. Jangan-jangan itu ibunya. Biarkan dia berjumpa dengan ibunya sebentar saja. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Dan jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami semua. Yesus yang lembut hati, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Bantu kita, hai perempuan. Ayo, lepas minggir kau. Jangan kegogol masih jauh. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memangku salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya.
Tuhan bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya." Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah untuk dilaksanakan. Kata Santo Paulus, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu menuruti hukum Kristus." Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban, ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan meski kecil sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Cepat. Wah, sudah capai. Ayo cepat. Sudah capai. Ayo cepatlah dilanjutkan sampai di Golgota. Kenapa jalan semakin loyo? Bagimu tak ada lagi kesempatan istirahat, tahu? Rasakan ini. Rupanya dia tak berdaya lagi. Jangan-jangan dia mati di tengah jalan. Biarlah kita suruh orang itu tolong dia. Hei, apa? Siapa kamu? Saya Simon dari Kirene. Simon dari Kirene? Ayo, cepat ke sini. Ayo, ambilkan tali itu dan paksakan orang ini ikut. Tidak usah ditolong, biar dia mampus. Ayo cepat. Sudah kalau bangga. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat kami semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian yang keenam, Veronica mengusap wajah Yesus. Kekerasan serdadu-serdadu, tanpa takut dan malu ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit, karena jadi korban persaingan. Apakah kita berani menjadi pembantu, ataukah kita takut diejek, dicemooh, dan diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Siapa perempuan ini? Berani sekali dia mendekat. Hei perempuan, mau apa kau dengan orang ini? Perempuan goblok ada-ada. Aja kau ini. Biarlah, kita lihat saja. Kira-kira mau apa dia dengan orang ini? Marilah berdoa. Ya Tuhan, semoga teladan Veronica membuat niat kami untuk berani membantu dan tidak malu melawan kelaliman dan kemiskinan. Engkau bersabda, "Apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku." Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian yang ketujuh, Yesus jatuh kedua kali. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Walaupun dibantu oleh Simon dari Kirene, karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh untuk kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita bertekun bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan dirinya sendiri. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki dalam diri kita, dalam keluarga,
masyarakat, dan negara kita. Ayo cepatlah. Ayo cepat, hari mulai sore, Golgota masih jauh. Katanya kau raja. Raja kok bisa jatuh, bangsakan Tuhanku ini. Katanya kau anak-anak. Ayo bangun diri. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai berubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian yang ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang sedang menangis. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah perempuan meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita mengubah diri daripada menangisi dosa-dosa kita. Menangis bersama harus juga menunjukkan bagaimana dia dapat keluar dari kesusahannya. Jalan cepat. Perempuan, siapa saja yang sedang menuju ke sini? Hei, coba dengar. Rupanya mereka sedang menangis. Mau apa saja mereka itu? Mau kasihan dengan orang ini? Hei perempuan, segera minggir. Minggir. Segala. Biarlah dia akan tersiksa seperti ini. Baru tahu rasa. Biarkan dia bertemu dengan mereka sebentar. Oh putih-putih kota Sion, mengapa kalian tangisi aku? Tidak tahukah kamu bahwa tinggal sedikit waktu lagi kotamu yang megah tersusun rapi, serta kalian semua akan dihancurkan dan diporak-porandakan? Segala derita yang kini kau tanggung bukanlah salahku, tapi karena salahmu sendiri. Karena itu, janganlah kalian tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Aku yang diibaratkan sebagai kayu hidup bisa begini, apalagi kalian sebagai kayu kering, pasti lebih pedih dan menderita lagi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap korban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu melupakan diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang berkesusahan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian yang ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Puncak gunung Golgota sudah mulai tampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun Ia tidak mau menyerah.
demi cintanya kepada Bapa dan manusia yang ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, yang menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa, maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai pada tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana kurban tanpa sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Katanya kan raja kok bisa jatuh gini, Mampus kau, mati di sini. Katanya kau anak Allah, kau bisa jatuh. Rasakan ini lagi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat. Namun Engkau tak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang sia-sia ini. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampunilah kami bila patah semangat. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Pergantian yang ke-10 pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus. Sesampai di puncak Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara sekali melancarkan penghinaan yang paling tinggi. Menanggalkan pakaian Yesus di muka umum, dan luka-luka bekas pendarahan mulai berdarah lagi. Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian dada kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Ayo angkat tangan. Saya sadar kita dapat adanya kita dapat menjadi bagian untuk kita mengenai. Sebaiknya Kita bawa saja. Biar satu orang yang mendapatkannya. Ayo, segera beli. 1, 2, 3. Saya menang. Wah, masih bagus. Hari ini ada kunci masuk. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam hidup-Mu Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagi-Mu nilai badan manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkurban dan mati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan badan kami dengan mencari hiburan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang berdosa. Perhentian yang ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus diri. Tibalah saatnya yang paling. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya, kemudian memakunya pada palang perempuan. Setelah itu mereka menegakkan salib. Tanpa mengeluh Yesus mendoakan mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kita pun sering terikat pada manusia, pada suatu tugas yang tidak enak, maka kita lari daripadanya. Namun menjadi pengikut berarti ikut dipaku pada Sang. Sanggupkah kita menyelesaikan tugas kita? Ayo berdiri saya. Ayo. Ayo teman-teman.
Engkau ingin memberi kekuatan kepada kami menghadapi segala yang tidak enak, untuk mengikuti Engkau secara manusia. Kami lemah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya ampunilah kami orang berdosa. Pada hari yang ke-12, Yesus mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Katanya mau merampokkan adalah dan menjadikan kembali dalam waktu 3 hari. Ayo, turunkan dirimu. Kalau kau adalah, ayo, turunlah dari salib, biar kami percaya. Orang lain dia selamatkan, tapi dirinya tidak bisa diselamatkan. Hei Yesus, kalau kau betul adalah, ayo turunlah. Wah betul, rupanya dia mau turun. Inilah anakmu. Inilah ibumu. Eli, lama sebabkan. Coba mungkin dia panggil Elia. Tidak mungkin. Biar dia masuk ke dalam makanan ini. Ini enak. Kita lihat saja, siapa tahu dia sedang menolong dia. Eli, lama sebabkan. Dengar, dia betul Elia lagi. Mungkin Elia belum benar. Coba kita tenang. Hei, biar ku beri minum dia. Siapa tahu dia masih haus. Ini, minumlah. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan, saya dan Nikodemus telah menghadap Tuhan hari ini untuk mendapat izin, yaitu menurunkan semua mayat dan menguburkannya karena persiapan Sabat sudah dekat. Ya, Bapak, turunkan dan menguburkan mereka sebagai warga capek seorang manusia. Marilah berdoa. Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah kami agar kami mampu mengerjakan cinta, bukan hanya dalam kata-kata hampa, tetapi nyata dalam kehidupan dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus kami berseru. Perhentian yang ke-14, Yesus dikuburkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Baik Allah dirobohkan dan Dia akan mendirikannya dalam tempo 3
inilah janji Yesus. Maka untuk memberi kekuatan kepada kita umat yang akan kegelapan maut yang akan kita alami, Yesus rela untuk tinggal 3 hari di dalam. Tapi kalau tidak kuat menahan Tuhan lagi, dan 3 hari kemudian baik Allah didirikan kembali. Yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri bangkit